Terdakwa 1 Poltak Yosef Novianto, Vito Siagian SE, akuntan bin Hari Mutia Siang, dan terdakwa 2 Bella Sisilia binti Saidin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pelaku usaha distribusi telah turut serta melakukan perbuatan yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda masing-masing sejumlah 5 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore, Pak Parlin. Selamat sore. Ya, kita berpulang dari PN nih. Agak bahagia. Kenapa saya bilang agak bahagia? 1 tahapan terpenuhi, terjalani sudah. Jadi kita sharing sedikit masalah perkara yang kita pegang, Le. Masalah dugaan investasi bodong. Dugaan investasi bodong. Ya, kripto yang terdakwanya Bella Sisilia dan Vito Siagian. Vito Siagian. Akhirnya setelah panjang kurang lebih hampir setahun lebaran dari bulan Januari sampai baru bulan 12 lah baru putus. Banyak pengalaman yang saya alami secara pribadi lebaran. Ya, walaupun banyak nada miring tapi alhamdulillah hari ini sudah ada putusan walaupun belum ingkrah. Apa pendapat Parlin tentang perjalanan kita ini? Ya, pertama kita mengucapkan dulu kepada Yang Mulia yang mengadili perkara atas nama terdakwa Bella Sisilia dan Vito Siagian. Tadi kita dengarkan di putusan itu bahwa para terdakwa divonis penjara masing-masing selama 8 tahun. Artinya putusan itu melebihi dari tuntutan jaksa. Ya. Nah, jadi pertama dari putusan itu kita sebagai kuasa hukum korban melihat di sini pengadilan atau majelis hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa ini salah satunya meresahkan, artinya merugikan. Merugikan di sini para korban. Apalagi terjadinya itu ketika para korban itu berharap pertama uang itu kembali, tapi faktanya sampai hari ini dalam persidangan pun tidak jelas itikat baik dari para terdakwa mengungkap tanggung jawab pidana itu. Makanya dengan putusan pidana tadi, ini langkah maju menjadi dasar terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang dimana saya sampaikan dulu bahwa terakhir itu melalui SP2HP dari penyidik Polda Kalteng tanggal 21 April 2022 bahwa perkara ini juga ada penyidikan tindak pidana pencucian uang. Nah, dengan putusan tadi saya harap ini menjadi perhatian bagi penyidik Polda Kalteng untuk segera melanjutkan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu dulu, Bang Ron. Ya, kita berharap semuanya berjalan lah, Le. Bahkan kalau berdasarkan SP2HP yang saya ingat, itu ada 2 penambahan. 1 penambahan tersangka, 1 penyidikan baru untuk TPPU. Dan di putusan tadi jelas bahwa semua barang bukti tadi dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk perkara TPPU. Nah, sampai sekarang kita belum ada juga dapat berita nih Parlin tentang PPATK. Gimana menurut Parlin? Ya, jadi segini. Saya sebelum membahas tentang PPATK, kita kembalikan dulu ke perkara tadi. Ya. Di perkara yang sudah putus yang baru kita dengarkan hari ini, di surat dakwaan itu juga memuat selain para terdakwa ada pihak lain. Ya.
yang dimana di situ dengan identitas Rapodi bersama-sama dengan Rapodi. Itu terungkap di surat dakwaan. Nah, kemudian juga saya coba kembali mengaitkan dengan SP2HP yang dari penyidik Polda Kalteng yang kita terima itu, bahwa penyidik akan menetapkan tersangka lain. Saya rasa dengan redaksi SP2HP tersangka lain ini lebih dekat dengan nama yang disebut di surat dakwaan dalam perkara tadi. Di situ ada nama Rapodi. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi penyidik. Ini benar nggak nih si Rapodi ini menjadi tersangka dalam perkara ini kaitannya? Nah, kalau benar sampai di mana? Ini juga harus kita tanyakan. Bahkan saya harap Pak Kapolda Kalteng sebagai pimpinan tertinggi di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ini menjadi perhatian terkait tindak lanjut perkara investasi bodong ini. Nah, itu juga. Nah, kemudian masalah PPATK. Maksimalnya bicara PPATK itu adalah mengungkap transaksi-transaksi keuangan yang menggunakan mekanisme perbankan. Artinya rekening bank. Nah, harapan kami juga ketika TPPU ini bekerja, penyidikannya berjalan, bukan hanya sekedar aset yang berwujud, artinya entah itu bangunan atau tanah atau harta berupa kendaraan, tapi setidaknya upaya maksimal mengungkap aliran-aliran dana dari para tersangka yang hari ini tadi disebut terdakwa. Aliran-aliran dana dari hasil kejahatan ini di mana dialirkan, di mana disamarkan. Nah, ini harapan kita Polda Kalteng serius, karena korban-korban masih menunggu kepastian setelah tindak pidana asal hari ini, predikat crime-nya itu tadi dinyatakan bersalah. Kemudian tindak pidana pencucian uang ini kan mengungkap kemana harta atau aset yang hasil dari kejahatan itu. Nah, yang harapan kami PPATK dengan koordinasi antar penyidik dan PPATK membuka transaksi-transaksi keuangan dari terdakwa ini, entah itu menggunakan nama-nama keluarga terdekat, mulai dari anak atau istri, itu harusnya diungkap semua. Menariknya saya ingat saya lupa bulan berapa, saya ditunjukkan sama penyidik bahwa ternyata kalau tidak salah ada 14 rekening milik terdakwa mulai dari bulan Oktober tahun lalu itu sudah kosong. Artinya tapi kan si korban tadi lah, dia mengirim uang kan melalui perbankan. Artinya memang harus diungkap aliran duit ini kemana. Ya, itu tadi Bang Roy. Ketika kita semua, maksudnya kita selaku kuasa hukum korban, pelapor, kemudian mendapatkan informasi dari penyidik, rekening para terdakwa, di sini terdakwa Bella dan Vito, ketika melakukan penyidikan tadi berjalan, ternyata uangnya banyak ditarik ataupun dialihkan. Nah, ini PR penyidik. Artinya kami memohon di sini, saya atas nama suara korban, bahwa pengungkapan rekening tadi jangan hanya sebatas pada rekening milik Bella ataupun milik Vito. Mereka punya keluarga, ada anak, ada istri. Betul. Nah, siapa tahu dugaan, kita boleh menduga dong bahwa aliran dana itu, aliran hasil kejahatan ini disamarkan atau dialihkan kepada keluarga-keluarga terdekat tadi. Nah, ini penting, makanya koordinasi dengan PPATK, penyidik PPATK itu harus maksimal. Jadi karena dugaan tindak pidana pencucian uang, proses penyidikannya ini tidak akan elok lah, kita sebut tidak akan bijaksana kalau tidak dilakukan maksimal memeriksa rekening-rekening sanak famili para tersangka itu. Betul. Saya mengingat karena nasib para korban yang kasihan. Bahkan ada selama kita menjalani perkara ini ada beberapa di antara klien kita korban yang sampai meninggal karena stres memikirkan hal tersebut. Mungkin masih ingat kita sama-sama datang ke sana ke rumah duka waktu itu. Memang kita berharap atas nama klien atas nama para korban berharap keseriusan. Kejadian korban mengalami stres, kemudian korban dari investasi bodong ini ada yang meninggal, itu sudah diungkapkan di persidangan. Hakim yang mengadili yang tadi baru putus mendengar itu. Belum lagi para korban ini ada sebagian dia menginvestasikan itu hasil dari pinjaman di bank. Ada. Artinya dengan kondisi hari ini si korban menanggung utang di bank. Nah, sementara terdakwa yang kita lihat hari ini dari hasil kejahatan tadi kita duga ini kemana asetnya? Seolah-olah dari bulan Oktober kita bikin laporan Januari 2022, kemudian bulan Oktober
2021 sudah terjadi penarikan uang besar-besaran dari rekening para terdakwa tadi, seolah-olah ini kita menduga ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh para terdakwa. Artinya terdakwa ini ya kita boleh sebut di sini sangat lihai untuk menyamarkan. Tapi saya tetap meyakini bahwa penyidik, artinya polisi, selalu lebih maju. Artinya ada gium bahwa kejahatan memang selangkah lebih maju, tapi penyidik akan tahu bagaimana cara melakukan tindakan penyidikannya. Ya, jadi ya tadi kata kuncinya maksimal dalam penyidikan TPPU-nya. Oke. Leparin. Jadi tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama tadi putusan dari PN Palangkaraya nih. Yang jadi pertanyaan saya, biar khalayak juga bisa mengerti. TPPU ini apa harus menunggu ini inkrah? Apa bisa berjalan sambil menunggu inkrah? Ya, jadi secara teori kita bicara dalam konteks undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu ada dua metode. Ya. Pertama, penyidikan tindak pidana pencucian uang bisa digabungkan dengan tindak pidana asal predikat crime. Seperti yang di Jakarta seperti yang di Jakarta di kasus Draken itu. Atau tindak pidana asal dulu, tindak pidana asalnya dulu disidangkan, kemudian setelah inkrah baru tindak pidana pencucian uangnya dinaikkan. Tapi hari ini tidak ada salahnya penyidik Polda Kalteng berjalan saja TPPU itu. Tidak ada salahnya. Tidak harus menunggu ini. Tidak harus menunggu. Wah, kan normanya itu bersamaan pun boleh. Jadi sekarang pun setelah putus tadi kita dengarkan, mau besok atau lusa lanjutkan aja penyidikan TPPU itu, tidak ada masalah. Karena yang saya jaga tadi aset ini semakin samar, semakin hilang. Ya, itu Bang Roy. Jadi tidak ada masalah buat penyidik secara teori untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana pencucian uang itu. Sekedar pendapat nih, Le kan praktisi hukum juga kita sama-sama ya. Artinya gini, saya sekedar minta pendapat. Ada yang menarik. Kemarin sepanjang dari bulan 1 sampai hari ini nih, saya ingat ada 3 terdaftar gugatan perdata atas nama si terdakwa tadi nih. Bagaimana dari segi praktisi hukum memandang hal tersebut? Ya, kalau bicara ada persoalan yang seperti ini, kemudian ada gugatan perdata, itu pilihan dari para korban yang lain. Kemudian di satu sisi perkara pidana itu berjalan, dalam konteks hukumnya, teori hukumnya, kalau pidana ini kan ini kewenangan memaksa milik negara. Sementara kalau sengketa keperdata itu sengketa yang lahir karena ranah privat. Jadi kalau ditanya bagaimana seperti ini, ya saya rasa lebih dominan fungsi memaksa negara dalam konteks pidana. Jadi kalau perdata itu misalnya hari ini tadi yang berjalan, ya saya rasa tidak akan bisa mengganggu dalam konteks pidana ini, karena pidana ini bicara ada kewenangan memaksa dari organ negara, baik itu polisi maupun jaksa, dan tadi sudah kita dengar putusan pidananya terbukti bersalah. Jadi dalam kesimpulan ini, seyogyanya yang lebih tepat itu bukan sekedar upaya hukum perdata, hukum pidana ini juga menjadi perhatian penting bukan hanya bagi korban, tapi juga warning bagi kita semua bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini jangan dibiarkan atau dianggap ini penyelesaian perdata. Salah itu. Karena udah jelas ini investasi bodong. Jangan dianggap ini harus diselesaikan perdata. Jadi seolah perbuatan investasi bodong tadi benar, ini kan yang keliru. Saya sepakat. Oke, Le. Jadi kita sambil berjalan, kita berharap teman-teman penyidik dari Krimsus, khususnya Eksus Polda Kalteng cepat berjalan. Mudah-mudahan sudah ada hasil dari PPATK, karena saya kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ke sana tuh katanya belum ada hasil dari PPATK. Terakhir sebagai penutup, Leparlin, apa harapan Leparlin terhadap perkara ini? Ya, harapan saya lagi-lagi tidak bosan-bosannya meminta dan memohon kepada penegak hukum yang berwenang di sini, yang menangani tindak pidana asalnya adalah Polda Kalteng, di sini khususnya Direktorat Kriminal Khusus. Putusan ini menjadi dasar bagi penyidik Polda Kalteng untuk semakin percaya diri, percaya diri untuk melanjutkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pidana yang lainnya, dan tindak pidana yang terkait lainnya. Nah, jadi saya mohon, saya atas nama kuasa hukum korban, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang ini jangan sampai tidak serius, dan saya minta dengan perlengkapan dan kewenangan yang dimiliki yang diberikan undang-undang, tindak pidana pencucian uang ini bisa dilakukan dan diungkap secara terang dan benderang, menelusuri aset-aset para terdakwa ini sampai tuntas, supaya
kami perwakilan korban melihat proses penegakan hukum ini benar-benar pertama memberikan rasa keadilan, yang kedua memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga memberikan kemanfaatan. Iya. Nah, jadi begitu, Bang Roy. Kemanfaatan itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Oke. Jadi buat semua yang menonton podcast ini ya, kita juga berharap agar kemudian hari para semua bisa lebih berhati-hati dalam investasi. Jangan mudah tergiur ya lah ya. Betul. Saya ingat ini katanya tergiur bunga tinggi, bonus tinggi, jadi luar biasa. Di saat COVID ada janji yang luar biasa. Jadi hendaknya semua pihak menyikapinya secara bijak dan dewasa. Tidak ada salahnya bertanya sama kepada pihak yang berwenang. Menyangkut izin tadi, Le. Betul. Oke. Jadi sekian dulu podcast kami sore ini. Sekali lagi terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia tadi yang sudah memutus perkara Bella dan Vito. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalibata.